Shalom, Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa kembali melalui renungan yang akan kita dengarkan yang dilaksanakan oleh Resort GKS Sampi. Dan pada hari ini kita akan bersama untuk mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, Saudaraku umat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama menyediakan hati dan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dari kitab Nahum pasal 1 sampai 8 ini. Saya akan membaca bagi kita pada ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian Bapak Ibu, Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan tema firman untuk kita, Allah yang adil jalannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nahum adalah kitab yang berisi tentang nubuatan akan penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Niniwe, dan Nahum menjadi nabi yang menyampaikan tentang nubuatan atau peringatan kepada bangsa Niniwe ini. Kita tahu bersama bahwa kota Niniwe adalah sebuah kota di mana kalau kita mengingat cerita tentang Nabi Yunus, itu terjadi kurang lebih 100 tahun sebelumnya, di mana melalui Nabi Yunus Tuhan pun memberikan peringatan kepada bangsa Niniwe ini untuk melakukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa peringatan ini muncul kembali kepada bangsa Niniwe karena mereka kembali melakukan kejahatan yang begitu dahsyat. Kejahatan dan perbuatan dosa yang merupakan kekejian di hadapan Allah. Mereka banyak melakukan penumpahan darah. Mereka berbuat dusta, melakukan perampasan, dan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan melalui Nabi Nahum memberikan peringatan kepada bangsa Niniwe ini. Saudara, kenapa ini Allah lakukan? Kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat membenci berbagai bentuk dosa dan kejahatan. Dan tentu Allah akan menjadi murka terhadap segala kejahatan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu digambarkan kepada kita dalam nas ini betapa dahsyatnya murka yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan bangsa Niniwe ini. Tetapi meskipun demikian, kita tahu bersama pada ayat yang ketiga dikatakan Allah itu adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Artinya sebelum Ia menjatuhkan murka dan menghukum umat yang melakukan dosa dan kejahatan, Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia selalu memberikan kesempatan agar kita berbalik kepada Allah untuk kita berbuat lagi kebenaran. Karena itu manusia, Allah memberikan peringatan kepada manusia dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah dalam nas ini kita lihat seruan dari Nabi Nahum. Penghukuman yang dinubuatkan kepada penduduk Niniwe ini bukanlah luapan kemarahan yang membabi buta, tetapi Tuhan telah memberikan peringatan. Ketika peringatan itu diabaikan, maka Tuhan akan bertindak dengan keadilannya.
Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi renungan bersama dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara, ini mengingatkan kepada kita. Tuhan itu kasih, tetapi adil. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu maha kuasa, sehingga tidak bisa dipermainkan. Sebab itu Tuhan tidak pernah dan tidak akan tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi dalam kehidupan yang dilakukan oleh umatnya. Karena itu Tuhan pasti akan bertindak dengan keadilannya. Saudara, ketika kita tahu bersama pengenalan kita terhadap Allah kita, bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang adil. Dia adalah Allah yang maha kuasa yang tidak dapat dipermainkan. Maka seharusnya pengenalan ini mendorong kita untuk kita hidup takut akan Dia. Untuk membuat kita hidup lagi dalam kebenaran seturut dengan kehendak-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran ini seharusnya membawa kita untuk hidup tidak lagi berbuat kejahatan dan tidak lagi hidup berkompromi dengan dosa. Karena Tuhan kita adil dalam jalannya. Yang kedua, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sejahat apapun manusia, hal yang kita dapat syukuri karena belas kasih dan karunia Tuhan, Ia akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat. Karena itu tiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita memperbaiki hidup, untuk kita berbuat lagi dalam kebenaran, bertobat dan menyesali dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena itu jadikan kesempatan, kesabaran Allah menjadi kesempatan bagi kita untuk kita meninggalkan dosa kita dan untuk memperoleh keselamatan dan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita dan mempergunakan kehidupan kita ini sebagai kesempatan untuk hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami seringkali melakukan dosa, pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, agar kami bersedia untuk kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Untuk kami dapat hidup lagi dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Biarlah kesempatan hidup menjadi anugerah yang baik, yang kami terima dengan sebaik-baiknya untuk menuntun kami hidup dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.